Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Grammar, Context, and Power Securitization of the 2010 Belgrade, Fried, and Faraday. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang diangkat dalam artikel tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam artikel tersebut yaitu mereka menganalisis gerakan sekuritisasi yang dilakukan setelah parade kebanggaan Belgrade 2010, yang dimana mereka diarahkan seberapa sukses mereka dalam meyakinkan penonton, dan secara khusus mereka memiliki tata bahasa yang tidak luntur yang dibuat di sekitar parade kebanggaan. Keterkaitannya ke dalam rencana yang lebih luas dan kekuatan posisional dari aktor sekuritisasi yang membuat tindak tutur tersebut untuk memahami mengapa keberhasilan mereka terbatas dalam meyakinkan pemerintah Serbia untuk mengadopsi tindakan yang luar biasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian yang diangkat dalam artikel. Hal-hal penelitian yang diangkat dalam artikel. Dengan menggunakan teori sekuritisasi, penulis melakukan triangulasi konten dan analisis wacana untuk memahami mengapa gerakan sekuritisasi ini memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Analisis yang menunjukkan bahwa meskipun kedua gerakan mengikuti tata bahasa keamanan, mereka hanya sebagian tertanam ke dalam konteks diskursif yang lebih luas dan tidak diucapkan dengan mengamankan faktor dan kekuatan yang dengan posisi yang kuat. Yaitu selanjutnya mengetahui permasalahan yang terdapat dalam artikel. Karena permasalahan tersebut menggambarkan acara yang sebagai ancaman terhadap moral publik, sementara kaum liberal membikai homofobia sebagai ancaman bagi demokrasi. Sementara gerakan ini berhasil mempolarisasi dan memobilisasi publik, pemerintah tidak mengindahkan keseruan mereka untuk mengambil tindakan yang luar biasa. Selanjutnya yaitu tentang studi kasus yang terdapat di artikel. Pada bagian pertama, mereka membahas kerangka teoritis dari studi ini. Di bagian kedua, mereka menguraikan teka-teki penelitian dan kemudian melakukan analisis konten dan wacana tentang gerakan sekuritisasi yang dilakukan setelah Pride Parade 2010. Sebagai kesimpulan, mereka meninjau studi kasus ini, merefleksikan implikasinya dan mengusulkan beberapa cara untuk penelitian di masa datang. Penulis membuat perbedaan penting antara mengamankan langkah yang merupakan mencoba untuk meyakinkan audiens tertentu bahwa perkembangan mereka merupakan ancaman keamanan untuk objek rujukan tertentu adalah oleh karena itu membutuhkan tindakan defensif yang luar biasa dan sekuritisasi yang berhasil. Selanjutnya yaitu kendala atau hambatan yang terdapat dalam artikel. Fried Parade diizinkan berlangsung pada 10 Oktober dan kebebasan berkumpul yang merupakan hak yang dijamin secara konstitusional tidak ditangguhkan. Otoritas negara bagian tidak mengindahkan permintaan yang dibuat oleh kaum lain untuk menggunakan hak prerogatif keamanan tambahan untuk mencegah kelompok sayap kanan kebijakan. Seperti yang dicatat dengan tepat oleh Muslim, polisi dan badan intelijen sipil boleh dibilang memiliki banyak peringatan dini dan dapat bertindak lebih awal untuk menghentikan kerusuhan, tapi ternyata tidak. Faktanya, tingkat keberhasilan gerakan sekuritisasi setelah Parade Kebanggaan 2010 ini ternyata rendah, karena masalah tersebut hanya dibahas dalam mode keamanan, sedangkan tindakan luar biasa yang diminta oleh aktor sekuritisasi tidak dilakukan. Diambil oleh otoritas publik atau kompetisi baru diberikan oleh kepada negara.
Akibatnya, negara tidak mampu mencegah lebih dari 6.000 pengunjuk rasa anti-apartheid turun ke jalan dan bentrok dengan polisi. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan dari artikel tersebut. Kami menyimpulkan bahwa di kedua belah pihak ini hanya memenuhi syarat fasilitas. Pertama, terkait dengan tata bahasa keamanan, baik analisis kuantitatif maupun kualitatif telah yang dengan jelas menunjukkan bahwa gerakan sekuritisasi ini mengikuti tata bahasa keamanan yang secara erat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.